Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikriyadi Eskom Mkom. Saya merupakan dosen pada Prodi Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia Yogyakarta Padang. Adapun video ini saya buat melengkapi salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026, yaitunya PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridrama Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitunya sistem pengaturan dan praktikum atau sistem kendali atau sistem kontrol. Nanti akan menggunakan metode untuk pengajaran dengan menggunakan metode YA, di mana YA ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Di mana delivery ini adalah proses nanti akan saya sampaikan kepada mahasiswa dengan memberikan teori dengan baik kepada mahasiswa agar materi atau yang saya nanti mudah dipahami dan diterima oleh mahasiswa. Kemudian interaksi adalah merupakan interaksi saya nanti dengan mahasiswa atau antara dosen dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar agar pelajaran dapat terbaik. Kemudian assessment ini nanti memberikan tugas kepada mahasiswa, baik itu tugasnya teori maupun tugasnya secara praktikum, dengan bertujuan untuk mengukur pemahaman dari mahasiswa tentang teori atau materi yang telah disampaikan sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah, yaitu sistem pengaturan dan praktikum atau sistem kontrol. Mata kuliah sistem pengaturan atau sistem kontrol ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi sistem komputer dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama mahasiswa mampu memahami tentang sejarah dari sistem pengaturan atau sistem kontrol. Yang kedua, konsep dasar sistem pengaturan atau sistem kontrol. Yang ketiga, konfigurasi manipulator sistem kontrol. Yang keempat, konsep mikrokontroler. Yang kelima, sensor. Yang keenam, aktuator. Yang ketujuh, pemodelan 3D untuk perancangan dari sistem kontrol atau sistem pengaturan. Yang kedelapan, merancang dan membuat mobil kontrol, nantinya akan dikontrol dengan mobil kontrol. Yang kesembilan, mensimulasikan pergerakan robot dan pengendalian robot menggunakan mobil kontrol. Yang kesepuluh, menganalisa hasil dari pembuatan mobil robot kontrol. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah sistem pengaturan atau sistem kontrol ini adalah: yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep teori dalam memecahkan permasalahan spesifikasi komputer pada jaringan dan keamanan komputer, sistem pengaturan atau sistem kontrol dalam sebuah jaringan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang, membangun, serta membuat produk jaringan dan keamanan komputer dalam membuat sistem kontrol atau sistem pengaturan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep kinematika dari sistem kontrol atau sistem pengaturan dan komponen kontrol atau
komponen pengaturan berupa sensor, aktuator, dan pengendalian. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang sistem kendali dari sistem kontrol sesuai kemampuan dari komponen yang digunakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu merakit dan memprogram robot mobil kontrol, yaitu nanti membuat mobil kontrol menggunakan pengendali mobil kontrol atau smartphone. Sistem pembelajaran yang saya gunakan nanti pada mata kuliah sistem pengaturan dan praktikum atau sistem kontrol, yaitunya dengan metode tatap muka, yang mana pada metode pembelajaran ini diutamakan adalah keaktifan dari mahasiswa dalam proses belajar dan mengajar. Pembelajaran mata kuliah ini disajikan dalam 16 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuan sebelum UTS, 1 kali pertemuan UAS, dan 7 kali pertemuan sebelum UAS, dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Untuk perkuliahan tatap muka dilaksanakan di dalam kelas, dan untuk mata kuliah praktikum nantinya akan diadakan di laboratorium sistem komputer atau lab robotika. Teori dasar pada mata kuliah sistem pengaturan dan praktikum ini atau sistem kontrol dilaksanakan di dalam kelas, dan prakteknya nanti perancangan dari robot kontrol atau membuat mobil kontrol dilaksanakan di lab robotika atau lab sistem komputer. Evaluasi dan pembelajaran dari mata kuliah sistem pengaturan ini meliputi yang pertama 10% nanti akan diambil dari nilai kehadirannya atau dari keaktifan atau absensi dari mahasiswa. Kemudian 10% diambil dari nilai tugas, 15% diambil dari nilai kuis, 40%-nya nanti diambil dari nilai UAS, dan 30% diambil dari nilai UTS. Jadi total keseluruhan dari gabungan semuanya mencapai 100%. Dan kuis nanti akan diadakan 2 kali dalam 1 semester, di mana 1 kali diadakan sebelum ujian UTS dan 1 kali diadakan sebelum ujian UAS atau ujian akhir. Nah, tugas juga nanti akan diberikan secara individu maupun secara kelompok, di mana tugas ini nanti untuk mata kuliah sistem pengaturan dan praktikum atau sistem kontrol ini untuk mengevaluasi capaian dari teori yang sudah diberikan sebelumnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah sistem pengaturan dan praktikum atau sistem kontrol untuk mahasiswa program studi sistem komputer di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia. Nah, berikut nanti ini adalah video proses pembelajaran mata kuliah sistem pengaturan dan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kuliah pada kesempatan ini, mari kita bacakan Al-Quran. Al-Fatihah. Oke, gimana kabarnya semuanya? Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem kontrol. Nah, adapun dasar-dasar dari sistem kontrol itu ada beberapa istilah ya yang digunakan dalam dasar-dasar sistem kontrol. Istilah yang pertama yaitu plan, di mana plan ini adalah seperangkat peralatan yang mungkin hanya terdiri dari beberapa bagian mesin yang bekerja secara bersama-sama, yang digunakan untuk melakukan suatu operasi tertentu. Nah,
Jadi setiap objek fisik yang dikontrol seperti pemanas, reaktor kimia, dan pesawat luar angkasa, itu disebut dengan lab. Nah, kemudian ada istilah yang kedua, yaitu dinamakan dengan proses. Nah, proses ini adalah perkembangan alamiah yang berlangsung secara kontinu, dekat ya, yang ditandai oleh suatu deretan atau perubahan kecil yang berkaitan dengan cara yang tetap dan menuju ke suatu hasil atau keadaan akhir tertentu. Oke, apa contoh lain selain mesin cuci? Ya, televisi. Kenapa televisi? Nggak ada umpan baliknya. Oke, televisi itu masuk ke sistem kontrol terbuka ya. Jadi kondisi televisi ini dia dilakukan secara manual, baik dengan dia channelnya, cara menyalakannya itu dilakukan secara manual ya. Televisi itu bisa masuk ke sistem kontrol terbuka. Kemudian televisi ini misalkan kita nggak mau nonton channel ini, nah ketika kita tidak lakukan penggantian channelnya secara manual, dia tidak bisa penggantian secara otomatis. Nah, ketika matanya televisi itu tidak bisa ganti channel ya. Makanya dia masuk ke sistem kontrol terbuka. Ya, ada lagi contoh lain selain televisi dan mesin cuci? Oke, dipasangin. Oke, kenapa dipasangin? Masuk ke sistem kontrol terbuka. Tidak ada salah koreksi kesalahan otomatis. Oke, tadi kata temannya pasangin ya. Pasangin itu juga termasuk ke sistem kontrol terbuka ya. Karena kipas angin ini dia juga tidak akan mendeteksi. Setelah kita nyalakan kipas angin ini, dia akan berputar terus. Biarpun cuacanya dingin atau suhu ruang kita ini dingin, dia akan tetap menyala. Ya, dia akan tetap menyala sebelum kita cabut dari listriknya. Kemudian kita off-kan di kontrol manualnya. Ya, makanya kipas angin juga termasuk ke sistem kontrol loop terbuka. Ada lagi? Ya, lampu lalu lintas atau traffic light ya. Kenapa traffic light masuk ke sistem kontrol loop terbuka? Sistemnya tidak menggunakan umpan balik. Oke, bisa juga traffic light dia juga tidak akan mengetahui ya. Biarpun keadaan kita macet di jalanan, dia akan tidak mengetahui, dia akan sesuai pertukarannya. Lampu merah sekian detik, lampu hijaunya sekian detik, lampu kuningnya sekian detik. Kemudian kontrol, kemudian proses, kemudian baru diatur. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh temannya. Salah satu yang masuk ke sistem kontrol terbuka adalah kipas angin. Contohnya tadi ya, kita oleh temannya. Kipas angin ini mana yang inputnya? Nah, apa input dari kipas angin? Apa? Speednya itu adalah prosesnya. Speed 1, speed 2, speed 3, speed 3 ya. Apa inputnya? Ya, listriknya. Coba lihat nanti di ada tulisan di pasanginnya. Coba lihat inputnya 220 volt. Itu adalah input dari kipas anginnya ya. Nah, itu tidak mempunyai elemen ukur ya atau umpan baliknya di sistem tertutup ya. Sedangkan di sistem terbuka ini tidak ada umpan baliknya ya, itu bedanya. Ini tetap ini adalah sistem tertutup. Isi
Kemudian di contoh sistem loop tertutup apa? Yang mempunyai 4 balik ya. Apa? Siapa yang bisa jawab? Ya? AC. Kenapa AC masuk ke sistem kontrol loop tertutup? Mengenai sistem. Oke, itu adalah contohnya AC ya, AC yang ada di ruangan kita ini. Nah, AC ini dia akan apa? Misalkan kita set suhunya, misalkan suhu di ruangan ini set ini 16. Jadi dia akan apa? Setelah suhunya maksimalnya set awal kita, misalkan kita set tadi berapa derajat Celcius sesuai yang kita inginkan ya. Nah, ketika dia sudah mencapai suhu tersebut, suhu ruangan ini, maka dia akan apa? Mati secara otomatis, ya, mati otomatis. Kemudian dia akan menyala lagi ketika suhu ruangan akan naik lagi, ya. Kemudian begitu seterusnya sesuai dengan kita set poin awal. Nah, itu masuk ke sistem loop tertutup ya. Itu yang dikatakan dengan feedbacknya tadi. Ada indikasi laporannya ke controller bahwasanya suhu ruangan sudah mencapai batas, dan dia akan controllernya akan mematikan sistem ini. Kemudian ketika suhu ruangan naik lagi, maka controllernya akan sensornya akan kasih tahu lagi ke feedbacknya bahwasanya suhu ruangan sudah naik, maka dia akan nyala lagi. Oke, paham ya? Contohnya adalah AC ya. Kemudian apa lagi contohnya? Apa lagi yang misalkan memberikan contoh? Jadi dikatakan oleh temannya ada AC. Apa lagi yang bisa memberikan contoh sistem loop tertutup? Apakah kulkas masuknya kemana? Sistem loop terbuka atau sistem loop tertutup? Kenapa kulkas masuk ke sistem loop tertutup? Kenapa? Kenapa? Ada sensornya. Ada sensornya atau portalinya, ya. Coba perhatikan kulkas, ada kulkas, ketika kita nyalakan, dan ketika suhunya sudah mencapai maksimal, ada skala suhunya, dia akan kompresornya akan mati sendirinya. Itu untuk menurunkan suhu yang di dalam supaya es yang ada di dalam freezernya itu dia akan mencair. Mencair itu bukan es yang kita masukkan ke plastik itu, mencairnya yaitu yang ada di evapornya itu ya, ada filenya itu, dia akan mencair. Kemudian nah setelah suhunya setelah beberapa menit, biasanya sekitar 3 menitan, dia akan menyala lagi, akan membuka lagi. Coba perhatikan kulkas di rumah, dia akan ada bergetar, jadi terus dia mati aja. Itu adalah proses dari feedbacknya ini, ya. Bahwasanya sensornya akan memberitahu bahwasanya suhunya sudah mencapai maksimal, makanya juga off secara otomatis melalui kontrol. Ya, makanya kulkas tadi masuk ke sistem loop tertutup. Oke. Nah, intinya dari kedua tadi, sistem loop terbuka dan loop tertutup. Sistem loop terbuka dilakukan secara manual ya. Sedangkan sistem loop tertutup dilakukan secara otomatis. Nah, itu nanti ketika kita pembuatan alat, sebelum kita merancang alat, nantinya misalkan untuk skripsi dan KL. Nah, ini bisa kita gunakan. Misalkan kita lagi
jalan-jalan ke sesuatu tempat, misalkan tempat ini masih belum menggunakan manual control atau bagaimana ya. Nah, bagaimana sistem tersebut kita jadikan sebagai sistem loop tertutup, kita jadikan otomatis. Nah, itulah nanti tugas kita sebagai anak SKY ya, komputer ini untuk melakukan yang tadinya manual control dijadikan otomatis. Ya, itu adalah cara ini skill berkembang. Nah, ini ada ilustrasi pengendalian oleh manusia atau pengendalian secara manual ya, atau manual control. Untuk pengendalian ini diambil dari level di tangki yang dikehendaki selalu 50%. Ini ada tangki yang dikehendaki hanya separuhnya atau 50% isian dari tangki tersebut. Nah, di situ ada pompa air ya, ada manusianya, kemudian ada tangki airnya, kemudian ada levelnya, kemudian ada pabrik. Katakanlah di sini ada sebuah pabrik ya. Nah, pengendalian seperti ini, ada pompa, manusia, tangki, level, dan pabrik ini adalah pengendalian oleh manusia atau manual control ya. Manual control berarti masuknya ke sistem terbuka ya. Oke. Nah, sistem pengendalian manual ini masih tetap dipakai pada beberapa aplikasi atau pemakaian tertentu. Nah, biasanya sistem ini dipakai pada proses yang tidak banyak mengalami perubahan atau load ya. Nah, atau pada proses yang tidak kritis. Ini masih banyak digunakan sekarang ini. Nah, tapi kalau selalu berubah, maka operator terpaksa harus mengamati level segera melakukan koreksi terhadap naik turunnya level air di tangki tersebut ya. Nah, keteledoran operator atau si manusia tadi akan menyebabkan air tumpah, atau sebaliknya air tangki tersebut akan sedikit ya, atau bisa jadi kosong akibat dari keteledoran dari manusia ya. Nah, untuk itu diperlukan sistem secara otomatis ya. Nah, peran operator di dalam sistem pengendalian manual dikendalikan oleh sebuah alat yang disebut dengan controller. Jadi manusia tadi dikendalikan dengan controller. Nah, tugas membuka dan menutup pinnya tadi tidak lagi dikerjakan oleh operatornya, tetapi atas perintah dari controller. Tadinya manusia atau operator, maka ketika kita buatkan sistem yang secara tertutup atau otomatis, maka akan dikerjakan atau diperintahkan oleh controller. Nah, untuk keperluan pengendalian otomatis, harus dilengkapi dengan alat yang disebut dengan aktuator, sehingga unit OP sekarang menjadi unit yang disebut dengan kontrol atau penyebab untuk otomatis ya. Nah, semua peralatan pengendalian ini atau controller dengan kontrol OP yang disebut sebagai implementasi pengendalian proses. Nah, prinsip-prinsip pengendalian atau proses setelah kita kaji lebih jauh, dalam pengendalian proses operator mengerjakan 4 langkah berikut. Jadi si operator tadi mengerjakan 4 langkah. Yang pertama adalah dia mengukur, yang kedua dia membandingkan, yang ketiga menghitung, yang berikutnya mengkoreksi. Itu adalah yang dilakukan oleh si operator tadi. Nah, pada waktu operator mengamati ketinggian level, yang dia kerjakan sebenarnya adalah langkah mengukur atau proses variabel. Dalam hal ini proses variabel adalah level ya, level air yang di tangki tersebut. Dia akan mengamati apakah airnya sudah
mencapai sesuai dengan set poinnya tadi adalah yang dikehendaki sedang 50% ya. Bila sudah mencapai itu, maka si operator akan mematikan mesin pompanya. Jadi kalau dia masih sedikit mencapai level, maka dia akan biarkan saja. Makanya si operator di sini dia tidak boleh mengamati ya, kemudian dari level. Nah, kemudian operator membandingkan apakah hasil pengukuran tadi sesuai dengan yang dikehendakinya. Misalkan tadi yang dikehendaki setengah ya, 50%. Nah, besar proses variabel yang dikehendaki disebut dengan set point. Set pointnya dia adalah 50% ya. Perbedaan antara variabel dan set point disebut dengan error. Jadi akan dibahas dengan berikutnya ya. Nah, kemudian seorang operator berpengalaman tidak akan sembarang membuka atau menutup profil tersebut. Ya, dia akan pantau terus apakah airnya sudah atau sesuai yang kita kehendaki. Kemudian dia juga akan memperkirakan seberapa banyak profil yang perlu dibuka. Dia akan misalkan airnya sudah hampir mencapai level ya, maka dia akan mengurangi membuka atau menutup dari tersebut. Kemudian pada tahap ini operator sebenarnya sedang melakukan langkah menghitung ya, maka dia akan mengurangi atau menambah bentuk dari tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu dikerjakan oleh operator adalah mengubah pembukaan profil tersebut sesuai dengan hasil perbandingan dan menghitung yang sebelumnya. Nah, langkah terakhir juga yang disebut dengan langkah koreksi, melakukan koreksi. Nah, itu adalah ilustrasi dilakukan manual kontrol kemudian dijadikan kontrol otomatis. Nah, sekarang tugas buat ilustrasi sistem manual, buat ilustrasi sistem loop terbuka atau manual kontrol, kemudian menjadi sistem kontrol otomatis. Ya, jadi tugasnya nanti di rumah cari ilustrasi dari loop terbuka, kemudian kita jadikan sebagai loop tertutup. Paham ya? Tugasnya paham. Nanti yang berikutnya akan kita bahas jauh lagi dengan sistem kontrol. Jadi sudah paham antara sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup. Oke, paham ya? Oke, sudah paham. Dan akan kita coba di sini. Jadi kita bahas lebih lanjut lagi berhubungan dengan sistem kontrol. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ada. Kita sudah habis, kita sudah tutup. Dengan perkuliahan, Al-Quran, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.